Dan pada saat nafas keluar, endapan emosi, kecemasan, kebingungan, keresahan, ketakutan, itu keluar bersama nafas. Sekarang kebahagiaan, keberanian, penerimaan juga harus dilepas untuk dia berekspansi. Boleh nggak, Bu Nur, semua rasa ini dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Bu Subscribe. semua kalau bernapas kan nggak sadar ya, bener nggak Bu Nur? Napas aja gitu, napas aja gitu, bener nggak Pak Hasan? Betul. Disadari Ya. napas nikmatnya, enggak kan? Nah hari ini boleh nggak teman-teman stop dulu sebentar, ya, relax dulu sebentar, santai dulu sebentar. Boleh nggak teman-teman semua saat ini izinkan yuk pikirannya untuk menyadari nafas, ya. Izinkan pikiran untuk menyadari nafas. Pikirannya ajak sama kita untuk taruh di depan hidung kita ini. Dia menyadari ada nafas masuk, lalu ada nafas keluar. Saat pikiran kita off, atau saat pikiran kita diam, energi tanpa batas sejatinya kita saat pikiran kita diam, energi tanpa batas hidup, naik. Saat pikiran diam, sejatinya kita bangun. Dan di titik sadar nafas kali ini, sadari nafas masuk. Ibu Nur, pada saat nafas masuk saat ini, rasakan pelan-pelan tarikan nafas dari luar, masuk ke dalam, dan udara itu menyentuh dinding-dinding hidung kita, menyentuh bulu-bulu hidung kita, menyentuh tubuh kita. Dan pada saat nafas masuk, pahami dan sadari energi tanpa batas itu masuk. Ruang kelimpahan itu masuk. Cinta murni tanpa batas masuk lewat nafas. Dan pada saat nafas keluar, endapan emosi, kecemasan, kebingungan, keresahan, ketakutan, itu keluar bersama nafas. Dan sekali lagi, Ibu Nur, Pak Hasan, dan teman-teman semua, sadari nafas masuk. Pak Hasan, bukankah pada saat nafas masuk, nafas ini menjembatani terhubungnya tubuh Pak Hasan dengan semesta tanpa batas ya Pak? Ada jembatan penghubung lewat nafas. Nafas inilah jembatan penghubung kita dengan semesta, dengan pencipta kita, dengan kelimpahan tanpa batas, dengan Sang Maha. Itu terjadi di dalam jembatan ini, yaitu saat kita sadar nafas. Bukankah pada saat nafas masuk, energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk? Bukankah pada saat nafas masuk, Ibu Nur dan teman-teman semua bertemu dengan Allah lewat nafas ya? Bukankah kita bisa merasakan saat ini kesejukan energi yang maha hidup ada di dalam tubuh ini? Dirasakan di kepala, dirasakan di dada, dirasakan di seluruh tubuh dan seluruh sel-sel tubuh kita. Bukankah kehadiran Allah bisa kita rasakan lewat desahan nafas ini ya? Bahwa energi hidup ini dipinjamkan di dalam tubuh ini. Kita masih dikasih kesempatan untuk hidup di dalam nafas ini. Dan dia menjiwai, menguasai seluruh tubuh kita. Masuk ke seluruh sel-sel tubuh kita. Dan energi tanpa batas ini, cahaya ini, kelimpahan ini,
Cinta murni tanpa batas ini. Cinta murni tanpa batas ini ketika bertemu dengan endapan emosi, ketakutan, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran. Ketika bertemu dengan itu, endapan emosi itu akan terurai, mencair, melebur, keluar bersama nafas keluar. Sekali lagi nafas masuk. Betapa luar biasa hidup ini menyadari nafas yang gak pernah aku sadari selama ini. Menyatu bersama dia, bersama nafas. Menyatu bersama energi tanpa batas ini di dalam nafas. Merasakan luar biasanya hidup ini di dalam nafas. Dan pada saat nafas keluar, semua toksik-toksik tubuh, keresahan, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, kemarahan, semua terhembus keluar bersama nafas. Sekarang kita flashback. Kita akan mulai merilis 9 emosi dasar. Kita flashback. Bu Nur, Mas Hasan, dan semua teman-teman, Mbak Afi juga, kita flashback endapan emosi yang pertama yaitu putus asa, dan endapan emosi yang kedua yaitu sedih. Jika ada teman-teman di Ngaji Rosso 164 teman-teman di sini yang masih punya utang, yang masih punya tanggungan, takut, bingung, yang masih pengen punya jodoh, punya harapan, keinginan yang belum tercapai, atau ada ketakutan, atau ada konflik keluarga, semua berasal dari endapan emosi di masa lalu kita, di masa kecil kita yang belum kita terima secara penuh dan belum kita lepas. Ya. Yang terjadi sama kita saat ini adalah hasil loopingan. Sumber awalnya dari sana, kita benahi dari sana, dari akal utamanya. Dan apakah yang akan kita lepas? Yang akan kita kosongkan? Gelas ini harus kosong. Apa yang akan kita kosongkan? Ada 3. Pertama, emosi. Kedua, keinginan. Yang ketiga, ego diri kita. Ini yang akan kita lepaskan. Jadi nanti proses pelepasannya akan ada 2 sisi. Di putaran pertama, pakai pertanyaan, di putaran kedua pakai ruang, pakai pelepasan secara ruang. Oke, kita mulai di yang pertama. Nanti ketika ada pertanyaan, boleh nggak dilepas? Dijawabnya boleh. Kapan dilepas? Sekarang. Lalu ketika ada pertanyaan, apakah kamu emosi itu atau yang sadar? Kita jawab yang sadar. Oke, sekarang kita mulai. Untuk judul yang pertama dan kedua, putus asa dan sedih. Ibu Nur, Pak Hasan, Mbak Afi, dan teman-teman semua, boleh nggak diizinkan Ibu Nur dan teman-teman flashback ke masa lalu dari rentan kehidupan kita yang pertama, pada saat di dalam kandungan ibu kita. Ada situasi apa, ada kejadian apa, kita lahir umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai area SD. Lihat lagi flashback. Ada nggak rasa putus asa, khawatir, takut di saat kecil itu? Atau rasa sedih, Pak Hasan, Bu Nur, yang belum diterima saat itu dan belum diterima Bu Nur? Ada? Ada. Ada nggak? Ada. Bu Nur, teman-teman ada? Ada. Sekarang boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Rasa putus asanya dan rasa sedihnya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak diizinkan dari bawah sadar, diizinkan naik ke permukaan kesadaran? Boleh? Boleh. Oke. Sekarang lihat rasa itu, putus asa itu, sedih itu. Boleh nggak diizinkan untuk diterima dulu secara penuh kehadirannya? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Rasakan penuh dulu rasa itu, kesedihan, kekecewaan, di masa kecil, ini masa kecil nih. Boleh nggak disambut rasa itu hadir? Boleh nggak? Boleh nggak duduk dulu sama emosi itu? Berdamai dulu sama emosi itu. Duduk, rasain dulu. Iya. Boleh. Boleh nggak izinkan? Rasakan dulu. Sadari dulu dengan penuh. Boleh nggak Bu Nur rasa itu terima dulu apa adanya? Boleh nggak Bu? Terima. Boleh. Sambut dulu rasanya boleh. Kalaupun nggak enak,
Duduk dulu, rasakan dulu, itu seperti kita menyambut bahagia. Duduk dulu, dia energi juga yang mau kita terima. Boleh diizinkan disambut, Bu. Boleh. Sekarang Pak Hasan, Ibu, dan teman-teman semua, ketika sudah diterima dan disambut, boleh nggak diizinkan untuk terurai kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh? Boleh. 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 Sekarang, boleh nggak dilepas untuk terurai? Boleh. Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Mau. Sangat mau. Kapan? Sekarang. Sekarang. Sekarang lihat lagi, Bu Nur, Mbak Afi, dan teman-teman semua. Apakah Ibu, Mbak, emosi itu, sedih itu, atau yang sadar bahwa itu ada emosinya? Yang mana? Sedih itu atau yang sadar? Mbak Yang Afi? sadar. Ada. Mbak Afi? Yang sadar. Oke, good. Kita masuk ke yang ketiga. Tadi 1, 2 ya. Sekarang yang ketiga, rasa takut. Rasa takut. Flashback lagi. Pernah nggak dalam kehidupan kita ada rasa takut, takut kehilangan, takut kematian seseorang, takut ditinggalkan, takut apapun itu. Flashback dari masa kecil, flashback. Ada nggak rasa takut dari area SD? Ada nggak rasa Ada. takut yang belum bisa kita terima, yang belum kita lepas, masih kita pegangin? Ada nggak, teman-teman semua? Ada. 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 Pak Tri, ada Pak Tri. Ya. Ada, oke. Area SMP, SMA, ada nggak? Ada. Takut. Ada. Ya. Ada. Sampai masa sekarang ada. Ya, ada. Rasa takut ini boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan, dari bawah sadar naik ke kesadaran? Boleh nggak? Boleh. 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 Sekarang rasa Sangat takut ini boleh nggak diizinkan untuk diterima, disambut, disadari dengan penuh, dirasakan dulu. Boleh. Ada rasa takut, aku nggak nolak kamu lagi sekarang, aku terima, aku rasakan kamu bagian dari ekspresi cinta murni tanpa batas, tapi packagingnya bentuknya seperti ini, rasa takut. Aku terima karena ini juga tarian semesta, keindahan semesta, keutuhan. Wahai rasa takut, aku terima kamu. Boleh nggak, Mbak, Ibu, duduk dulu sama rasa takut itu? Terima dia apa adanya. Boleh nggak? Boleh. Iya. Saya terima. Boleh nggak rasa takutnya ini diizinkan untuk terurai, kembali ke cinta murni tanpa batas setelah diterima? Boleh. 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 Boleh nggak rasa takut ini dilepas? Boleh. Mau dilepas? Iya. Iya mau. Kapan? Sangat mau. Sekarang. Sekarang. Sekarang lihat lagi. Mbak Afi, apakah Mbak Afi rasa takut itu atau Mbak Afi yang sadar rasa takut itu ada? Ibu Nur, apakah Ibu Nur rasa takut itu atau Bu Nur yang sadar bahwa rasa takut itu ada? Saya yang sadar. Oke, good. Sekarang yang keempat, nafsu atau keinginan yang nggak berhenti-berhenti pengen gitu. Kita flashback lagi dari masa kecil. Ada nggak keinginan yang belum terjadi, yang nyesek gitu, Ada. tapi nggak dapet gitu istilahnya. Dari rentan SD, SMA, terus sampai di kilasan yang sekarang, ada nggak rasa ingin yang belum tercapai? Ada nggak, Ibu? Ada. 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 Oke. Sekarang rasa ingin-inginnya itu yang bikin gregetan itu, boleh nggak diterima dulu secara utuh? Sambut, Boleh. Boleh. duduk dulu sama emosi rasa ingin itu, duduk, sambut rasanya, diterima dia apa adanya, boleh? Boleh nggak? Boleh. Nah, sekarang lihat lagi, rasa ingin itu, boleh nggak rasa inginnya ini, boleh nggak rasa inginnya ini diizinkan untuk terurai kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh nggak? Iya. Boleh. Sekarang bisa nggak kita melepaskan diri dari menolak rasa itu ada? Boleh nggak dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang.
Sekarang Ya. lihat lagi, apakah Ibu, Pak Hasan, dan teman-teman emosi ingin itu atau yang sadar, atau ruang kesadaran? Apa yang sadar bahwa rasa itu ada? Emosi itu atau yang sadar? Yang sadar. Oke, good. Ruang sadar. Sekarang yang kelima, ini banyak nih. Rasa marah. Rasa marah yang dipendem, nggak pernah bisa diungkapin. Rasa marah yang ditolak, yang nggak mau diterima. Kita flashback dulu, masa kecil. Mungkin berantem sama keluarga, mungkin berantem sama teman, sehingga menimbulkan loopingan kemarahan di masa sekarang, berupa masalah-masalah yang ada sekarang, judulnya sama, marah gitu. Nah, sekarang rasa marah ini, dari sejak kecil, flashback, waktu kita lahir, kecil, SMP, SD, SMP, SMA, terus, ada nggak, Bu? Ada. Boleh nggak rasa marahnya diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak, teman-teman? Boleh. Boleh. Rasa marah ini yang masih dipendem, yang belum bisa diterima, boleh nggak diizinkan kita duduk dulu sama rasa itu? Berdamai dulu sama rasa itu. Boleh nggak? Boleh. Sekarang, boleh nggak diizinkan rasa marah itu terurai kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh nggak? Boleh. Sekarang, boleh nggak diizinkan untuk kita melepaskan diri, menolak rasa itu hadir? Boleh nggak dilepas? Boleh. Bisa dilepas. Bisa nggak dilepas? Bisa. Kapan? Sekarang. Sekarang. Lihat lagi. Apakah Pak Hasan rasa marah itu atau yang sadar bahwa rasa marah itu ada? Yang sadar. Sadar. Yang keenam, energi yang keenam, masih di bawah energi ini, yaitu bangga. Ada nggak dalam perjalanan kehidupan Pak Hasan, Mbak Nur, Mbak Afi, dan teman-teman semua, ada emosi rasa bangga, kalau nggak aku nggak bisa nih, gitu misalnya. Ini aku. Ada. Ada, Bu ya? Iya, ada. Kalau bukan karena doa aku, nggak bisa terjadi. Iya. Kalau nggak karena aku terus aku. Iya. Rasa bangga itu boleh nggak emosinya diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi, emosi rasa bangga itu hadir. Lihat lagi, apakah Bu Nur emosi bangga itu atau Ibu Nur yang sadar bahwa rasa itu ada? Yang sadar. Oke, tadi 1-6 itu energi rendah, dia terurai. Kembali ke cinta murni tanpa batas. Kita terima, kita sambut. Saat ini itu cuma awalan doang. Nanti ke depannya teman-teman boleh ulangi lagi 1 minggu. Biasanya habis isa selama sebulan ketika kenal pertama kali ini. Selama sebulan, aku setiap bulan tuh pertama kali yang harus aku lakukan adalah menerima semua dan melepas. Nah, sekarang kita masuk ke energi yang tinggi, yaitu keberanian, penerimaan, dan kedamaian. Nah, kalau energi tinggi, ini dia berekspansi atau membesar. Kedamaian membesar, keberanian membesar, penerimaan pun membesar. Ya. Sekarang kita mulai. Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan untuk keberanian, penerimaan, dan kedamaian? Boleh, Bu. Boleh. Pak Hasan, boleh. Boleh, boleh. Di titik sekarang mulai nggak kerasa ada rasa berani, bahagia, Allah dekat sama aku sedekat nafas gitu kan. Terus rasa penerimaan yang, iya aku terima apapun, yang baik, yang buruk, yang kesal, yang enggak. Rasa penerimaannya mulai bisa dirasakan nggak membesar di sini. Lalu muncul Bisa. rasa damai. Boleh nggak sama Bu Nur, Pak Hasan, dan teman-teman semua, keberaniannya, penerimaannya, dan kedamaiannya berekspansi membesar. Boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh ya. Kedamaian dan cinta ini diizinkan membesar, menyelimuti hati Ibu, menyelimuti kehidupan Ibu dan teman-teman, membuat kelimpahan itu semakin terbuka, berekspansi, membesar, dan terasakan di dalam hati. Bahwa kebahagiaan itu ada di dalam, nggak ada di luar. Kita nggak perlu mencari kebahagiaan di luar, karena semua ada di dalam.
Kebahagiaan yang di dalam inilah yang mantul, yang memantulkan proyeksi di dalam realita kehidupan kita yang sekarang. Jadi semua harus diawali dulu ada rasa bahagia di dalam, baru kita akan merasakan realita yang di luar. Ya, sekarang kebahagiaan, keberanian, penerimaan juga harus dilepas untuk dia berekspansi. Boleh nggak, Bu Nur, semua rasa ini dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Bu Nur rasa kebahagiaan, keberanian, dan penerimaan itu, atau yang sadar bahwa rasa itu ada? Iya sadar, Bapak Ibu sadar. Yes. Putaran pertama selesai. Teman-teman, masih ada yang berat? Udah lebih ringan? Boleh cerita, kok ada yang nangis ya? Nyanyi sekali. Merinding. Coba cerita dulu putaran pertama. Kalau masih ada sisa-sisa, kita lanjut ke putaran kedua. Tapi aku mau dengar dulu cerita putaran pertama buat teman-teman. Gimana, Patri? Ya, alhamdulillah, terima kasih, Teh. Wah, ini dadanya jadi lapang kali. Iya. Teh Peggy, Ya? kalau aku ini di dada dingin gitu. Iya. Bagus. Nanti reaksinya teman-teman jangan kaget ya. Mungkin ada yang sendawa. Mbak Manda, jadi nanti after release melepas itu, jadi gini, kalau Mbak Manda di rumah atau ART-nya atau di rumah itu buang sampah sehari berapa kali, Mbak Manda? Sekali. Selama ini sampah-sampah bagasi emosi kita dibuangnya sehari sekali kan? Kalau ada masalah aja. Aduh, Kak Pebi, aku sampai nangis. Supaya nggak, endapan itu lama sekali ada menutupi kelimpahan. Sejatinya kita tuh mau dikenali, sejati kita tuh mau bener-bener ngeblend sama kita, tapi kan ketutup. Boleh nggak bantu diri sendiri? Ternyata masalah waktu ibu aku sakit menjadi trauma sampai saat ini. Ya, idealnya itu tiap hari. Kalau aku biasanya habis Isya di akhir waktu lah ya. Setelah sehari, lalu setelah sholat Isya aku duduk untuk nanya ke dalam. Masih ada bagasi emosi apa ya yang belum dilepas? Kasih tahu aku dong. Nanti naik tuh kesedihan. Jangan langsung dilepas. Kan tadi SOP-nya atau standar operasional prosedurnya duduk dulu sama rasa sedih itu, sambut kehadiran dia, rasakan dia ada, sadari penuh, sambut kehadiran dia. Rasakan penuh dulu, terima dulu dia apa adanya. Baru setelah itu, izinkan dia terurai, kembali ke cinta murni tanpa batas. Baru dilepas. Jangan, ada sedih, udah deh dilepas deh, sama aja itu mah looping. Sedih muncul, iya lepas, gitu kan. Itu looping namanya, karena SOP-nya harus diterima dulu, dirasakan dulu. Sama seperti kenapa sih Teh Feby harus menerima sedih, terima bahagia, terima sedih, terima. Sekarang aku tanya, hidup kan keutuhan. Yang dibilang keutuhan itu dualitas itu. Ada bahagia, ada sedih, ada terang, ada gelap. Sekarang Bu Nur misalnya, Bu Nur, aku tanya, Bu Nur dalam kehidupan ini, Bu Nur punya sendal jepit ya? Kalau sendal jepit Bu Nur tuh kiri kanan atau kanan kanan? Kanan kiri. Kanan kiri semua. Pak Hasan, barangkali kalau Pak Hasan kanan kanan kayaknya. Kanan kanan nggak Pak Hasan? Kanan kiri. Kanan kiri. Ada nggak kanan kanan di antara teman-teman? Nggak ada. Kita boleh nggak belajar dari sendal jepit? Boleh. Diterima kanan diterima. Kecuali ada yang memang kanan-kanan. Patri, sepatu Patri kanan-kanan kah? Atau kiri-kanan? Kiri kanan. Judul sepatu aja kiri-kanan. Diterima. Kiri diterima, kanan diterima. Ya. Sekarang aku mau nanya sama Teh Yeli. Teh Yeli, kan kalau hidup itu ada siang, terang, senang melihat segala sesuatu. Kan ada malam gelap gulita. Teteh mau nerima siangnya doang, malam ditolak. Saya diterima semua.
dua-duanya diterima ya. Kita sekarang menerima emosi seperti menerima bahagia. Hidup adalah keutuhan. Sambut Wah. itu solusi semua permasalahan hidup kita. That's for the basic, itu basicnya. Terima dua-duanya. Duduk dulu, berdamai dulu sama rasa itu. Nanti realita kehidupan akan berubah seperti teman-teman batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 yang ceritanya udah pada terus seperti Jeroko. Di dalam judul yang seperti ini, aku bisa manifest motor Harley 1,3 keluar tanpa uang sesen pun. Memanifest jodoh, manifest anak, manifest rumah, manifest mobil, manifest income, semua. Dan di titik sekarang, bahagia bukan karena dari eksternal dapat apa, enggak. Diem, sadar, nafas, syukur aja udah. Bayar. Sekarang masih ada teman-teman yang ada ganjalan emosi nggak tadi? Masih ada sisa-sisa, kita masuk putaran kedua. Siapa yang masih ada sisa-sisa? Coba Amanda, coba bantu cari tahu. Masih ada nggak teman-teman? Karena memang harus ada putaran kedua. Ada nggak? Coba Amanda. Siapa? Ya, halo saya. Masih ada nggak teman-teman? Yang mana nih? Siapa nih? Mbak Amanda. Siapa ya? Nah, ini kan Mbak Ulfa. Oke, Mbak Ulfa. Mbak Ulfa, boleh. Mbak Ulfa. Ada yang mau disampaikan, Mbak Ulfa? Enggak, masih ada bekas-bekasnya. Apa yang Masih belum dirasakan? 100%. Tanya apa? Kecewa, Kecewa, asa, marah, marah. masih Oke, ada. masih ada. Oke. Kecewa, kita ambil judul. Kecewa dan marah. Oke ya. Berarti kalau Mbak Ulfa kecewa dan marah kan ada orangnya ya? Ada orang yang bikin Mbak Ulfa kecewa dan ada orang yang bikin Mbak Ulfa marah. Ini sama buat teman-teman semua yang lain ya. Mungkin dibawa kabur uangnya, mungkin dikhianati cintanya, mungkin suami kasar, istri kasar, atau whatever. Lihat contoh yang Mbak Ulfa ya. Masih ada kecewa dan marah dengan satu, dua orang? Satu orang? Berapa orang? Tiga? Orang. Tiga. Oke, Banyak. ada 3 orang. Oke, ada 3 Semua orang. orang. 2 orang. Oke. Mbak Ulfa. Ada 3 orang yang Mbak Ulfa marah dan kecewa. Kita lihat lagi materi yang tadi pun semesta yuk. Ada layar, ada infocus, ada laptop ya. Ceritanya ini adalah laptopnya Mbak Ulfa. Kalau di dalam laptop Mbak Ulfa ini ada gambar Mbak Ulfa sama aku, Feby lagi senyum, muncul apa di layar? Muncul apa? Aku sama Mbak Feby senyum. Iya, kalau di layar ini ada gambar kebakaran New York kemarin tuh orang pada nangis, muncul apa di sini? Kebakaran. Kebakaran. Mati. Ya, kebakaran. Kalau di laptopnya Mbak Ulfa nggak ada apa-apa, munculkah di layar? Enggak. Enggak. Oke, Mbak Ulfa, tadi kita udah cerita. Layar ini adalah realita kehidupannya Mbak Ulfa. Oke, dia datangnya dari mana? Dari laptop kan ya? Bener nggak? Dia kan nggak bisa Iya, muncul benar. sendiri kan? Bener nggak sih? Si layar muncul gambar sendiri tanpa laptop mungkin nggak, Mbak Ulfa? Enggak Nggak mungkin. mungkin. Oke, sepakat nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya? Artinya apa? Layar ini adalah realita kehidupan Mbak Ulfa. Orang yang ada 3 orang itu, bayangkan ada 3 orang itu, yang bikin Mbak Ulfa kesel, marah, kecewa, datangnya dari mana? Dari Bukankah diri dia datang sendiri. dari yes? Bukankah dia datang dari bagasi emosi Mbak Ulfa sendiri ya? Mbak Ulfa tahu nggak? Mereka ini hanya tukang pos yang diutus sama semesta untuk kita bercermin ada bagasi emosi apa di Mbak Ulfa yang belum dilepas. Artinya, sebenarnya Mbak Ulfa lagi berantem sama 3 orang ini atau berantem sama bagasi emosi sendiri sih? Sama bagasi emosi sendiri. Kalau berantem sama bagasi emosi sendiri, mungkin nggak ini 3 orang ini Mbak Ulfa maafin? Oke, mungkin. Diri sendiri, bener nggak? Ya, kalau ini kita lepas dan terurai, dianya ada nggak?
Nggak ada. Dan nanti ini akan berubah dengan sendirinya, akan indah ini. Cerita kisah hidupmu akan indah. Karena laptop datamu udah berubah. Ininya otomatis berubah. Sekarang udah bisa senyum belum? Lihat kenyataan ini. Sekarang kita lepasin yuk. Rasa yang gak enak tadi pakai putaran kedua. Oke? Ini buat teman-teman juga ya. Sama kayak tadi. Ingat cerita law of projection. Layar itu hanya pantulan. Kayak gini Mbak Ulfa. Nah, ini lagi orangnya ada 3 nih Mbak Ulfa nih. 1, 2, 3. Dia datangnya dari mana? Contoh, mantan ngeselin Teh Feby, aku masih sayang dan cinta sama dia, tapi dia ngeselin. Ini kan layar ya. Layar ini datangnya dari sini. Dari data di pikiranmu sendiri yang nggak pernah kamu terima, nggak pernah kamu lepas, kamu pegangin. Data ini ada jauh sebelum kamu ketemu dia. Jauh sebelum kamu ketemu dia. Sebelum 3 orang ini ada. Data ini, yang tadi Ulfa bilang, kecewa, sedih, cemas, khawatir, marah. Ini udah ada pada saat kamu kecil, jauh sebelum ketemu dia. Mungkin kamu kecewa sama papa kamu, sama kakak kamu, sama ibu kamu, sama nenek kamu pendam ini. Lalu looping energinya jatuh ke mantan kamu, pacar kamu, atau siapapun orang sayangan kamu yang ngecewain. Oke? Ketika ini dirasakan penuh, diterima, dan diizinkan terurai, ini diizinkan terurai ini sama Ulfa nih, sama teman-teman semua. Bayangkan dia kayak es batu yang ada di kepala yang menyala terus kayak infrared. Ketika ketemu cinta murni tanpa batas dan terurai, dia mencair. Cair ini jadi kosong, cair. Dia kembali ke cinta murni tanpa batas, dan yang dipantulkan di sini, ini udah nggak akan ada lagi nih yang nyebelin ini nih, dari pengalaman batch 1, 2, 3 sama pengalaman aku sendiri. Di titik aku sekarang, dulu yang nyebelin, kesel, sebel itu, aku mah lebih dari 10 orang, Mbak Uli. Tapi sekarang, belum ada 10 kali gitu, melihat segala sesuatu tuh netral aja gitu, kepala. Nggak ada, karena memang udah cair, udah. Isinya apa? Isinya sadar nafas tadi. Cinta murni tanpa batas, hanya ada kasih, cinta, kasih, cinta. Ketika ada kasih, cinta, terima kasih di sini, muncul apa di layar? Otomatis semesta akan membalikan orang yang sayang sama kamu, tulus sama kamu, hadir dalam kehidupan kamu. Yang setia sama kamu, yang terima kamu apa adanya. Ini pengetahuan terlampau indah. Ya. Sekarang kita bantu Ulfa dan bantu teman-teman semua untuk melepas pakai cara yang kedua ya. Kita melepas pakai cara yang kedua, yaitu pakai cara ruang. Nah, gambaran cara ruang, gambarannya seperti ini. Kita akan melepas pakai cara, ada awan hitam di sini, ada awan hitam yang pada akhirnya terlepas. Nah, yang ini nih gambarnya. Nah, teman-teman semua ngeliat nggak di sini ada awan hitam? Ada ya? Ada gambar awan hitam kan? Ulfa? Aku mau bantu Ulfa dan teman-teman semua diwakili Ulfa ya. Nah, tadi kan kita udah melepas sesi kedua. Sesi kedua, sisa-sisanya kita lepas juga. Cuma kita melepas 3 emosi. Ada emosi, ada keinginan, ada ego. Ya, diwakili sama suaranya Ulfa. Ulfa mana? Ulfa ready? Oke ya, ada. Ulfa ya. Oke. Kita akan melepas pakai cara ruang. Nah, bayangkan emosi Ulfa tadi, kesel, sebel, marah, sedih, itu seperti awan hitam emosinya, oke? Nah, Ulfa adalah tuan rumah bagi rumahnya Ulfa. Awan hitam ini berupa emosi kesel, sedih tadi, dia kayak tamu. Jadi ada rumah Ulfa, ada Ulfa sebagai tuan rumah, dan awan-awan hitam ini kayak tamu. Kalau tamu kan pasti pulang ya, nggak mungkin menetap, bener nggak? Ya. Sekarang aku mau tanya, Ulfa, tamu-tamu ini, tamu kecewa, sedih, marah, udah berapa lama ya ada di dalam rumah kamu? Setahun, 2 tahun? 2 tahun? 1 tahunan. Kurang lebih 1 tahun. Sekarang aku tanya, 1 tahun setengah. 1 tahun setengah.
Sekarang aku tanya sama kamu. Ketika materi ini tersampaikan dalam kesadaran bahwa semua itu mau kebahagiaan, mau kesedihan, tadi kayak kamu juga pakai sendal kan kanan kiri bukan kanan kanan kan? Ya, sendal kamu kanan kiri atau kanan kanan? Ya, Kanan kiri. Artinya baik kanan nggak kiri. baik kamu terima kan? Ya. Sekarang kamu boleh nggak dalam judul Cinta Murni Tanpa Batas menyambut rasa bahagia, sambut juga rasa yang nggak enak ini. Boleh nggak, Pak? Iya, boleh. Oke. Sekarang boleh nggak diizinkan ini semua kemarahan, kekesalan, kebencian. Karena kan nggak ada mereka. Kamu kan lagi ketemu sama endapan emosi kamu sendiri. Mau kamu pegangin terus atau boleh terurai? Boleh terurai. Boleh nggak Terurai. terurai itu awan-awan ini nih keluar nanti lewat pintu depan. Boleh nggak? Boleh. Izinkan sama kamu dia keluar sampai kosong. Oke? Ya, teman-teman ikutin ya. Awan hitam ini, emosi ini keluar sampai kosong. Oke? Sekarang aku mau tanya jawab dulu sama kamu. Ulfa dan teman-teman semua dan Ulfa. Bayangkan buat video dalam pikiran, bayangkan ada awan hitam di situ berupa emosi. Sekarang emosi kesel, marahnya Ulfa sama 3 orang ini boleh nggak diizinkan untuk Ulfa terima dulu apa adanya dia rasain? Boleh nggak? Oke, boleh. Duduk dulu sama emosi itu, terima dia apa adanya, boleh nggak, Fa? Boleh. Boleh nggak diizinkan terurai? Atau kamu mau pegangin terus, tapi nanti looping, Fa? Mau looping? Diizinkan terurai. Oke. Terurai. Sekarang aku tanya, ketika kamu kesel, ketika kamu kesel, ketika kamu marah, ketika kamu emosi itu, aku tanya, ada keinginan kamu nggak untuk mengontrol? Ini kan ada emosi, ada keinginan. Ada nggak keinginan untuk mengontrol? Harusnya nggak begini, gitu. Ada nggak? Enggak ada. Oke. Boleh nggak keinginannya juga dilepas? Ingin ngaturnya dilepas, boleh nggak? Buat Ulfa sama teman-teman, Bu Nur, boleh nggak keinginannya dilepas? Boleh. Boleh. Atau aku tanya lagi sama Ulfa, ketika kamu cemas, ketika kamu takut, ketika kamu marah sama 3 orang ini, ada nggak keinginan wanting to be approval, rasa pengen disayang, harusnya kan dia sayang aku, rasa pengen dicintai, rasa pengen diperhatikan, diistimewakan, ada nggak? Ada. Ada. Boleh nggak itu? Karena keinginan harus dilepas. Ini lapisan kedua. Boleh? Boleh. Bayangkan keinginan itu juga kayak awan hitam ya. Rasa ingin mengontrol, ingin dicintai, ingin disayang, ingin diperhatiin. Ya, kayak awan hitam. Sekarang satu lagi, akarnya. Ada nggak rasa diri kamu, identifikasi diri kamu, identifikasi diri Bu Nur, Pak Irfan, Pak Hasan tadi. Ada nggak rasa diri yang menjadi korban? Gue korban nih, gue dihianati nih, gue sedih, gue kecewa. Ada nggak diri yang merasa jadi korban? Ada? Ada. Boleh nggak diizinkan untuk terurai? Boleh. Ada 3. Boleh nggak diterima dulu semua rasa itu dan diizinkan terurai? Boleh nggak diizinkan dilepas emosinya? Boleh. Keinginannya? Boleh. Egonya, rasa diri yang menjadi korban, menderita, diri yang menderita. Boleh dilepas? Boleh. Oke, sekarang teman-teman semua, lihat awan ini, ya. Bayangkan keinginan, bayangkan emosi, keinginan, dan ego, itu seperti awan ini, izinkan dia keluar lewat pintu depan, oke? Buat video dalam pikiran, Manda juga sama. Buat video dalam pikiran Manda. Buat video dalam pikiran, kamu adalah tuan rumah, awan-awan hitam itu, emosi, keinginan, dan ego. Bayangkan sebagai awan hitam, izinkan dia keluar lewat pintu depan, terurai, kembali ke cinta murni tanpa batas. Dia adalah energi yang mau pulang ke asalnya. Ketika dia terurai, kembali ke cinta murni tanpa batas, kamu akan dapat ganti yang lebih baik. Itu ekspektasi kamu. Ya. Sekarang, buat video dalam pikiran, Ulfa dan teman-teman semua, termasuk Manda dan teman-teman, make a video in your mind. Buat video. Bayangkan awan hitamnya keluar lewat pintu depan,
sampai kosong. Oke? Sampai kosong. Emosinya kosong, keinginannya kosong, endapan emosinya kosong, keinginan kosong, ego diri yang merasa jadi korban ikut kosong. Yang ada cuma entitas tanpa batas. Yang ada cuma kesadaran kamu aja. Ya. Lakukan itu sampai kosong. Buat video dalam pikiran. Kalau udah kosong, awan hitamnya keluar pintu, kasih tahu aku. Sudah teh. Kosong, yang lain belum. Sudah. Udah kosong. Sudah Cek kosong. lagi. Suka ada yang ngumpet di kolong bangku, ada ngumpet di belakang hordeng. Coba cek lagi. Ruang-ruangnya dicek. Suka ada yang ngumpet di kolong meja. Ada juga yang nggak mau keluar. Ada nggak kisah yang nggak mau keluar? Balik lagi. Ya, kalau balik lagi, terima dulu. Izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Keluar lewat pintu depan. Ada Sampai yang nggak mau keluar teh. ada yang nggak mau keluar. Ajak ngobrol. Yuk pulang ke cinta murni tanpa batas. Yuk, aku udah terima kamu kok. Aku udah terima kamu Merinding. apa adanya. Kembali ke cinta murni tanpa batas. Merinding teh. Iya, pasti. Karena udah bertahun-tahun. Perutnya dingin. Iya, Rasa dingin. iya, bagus. Sampai kosong. Yang tersisa hanya diri kamu, entitas tanpa batas, ruang kesadaran kamu aja. Emosi, keinginan, dan ego kosong. Sampai kosong. Sampai mulai merasakan bahagia dari dalam. Penuh teh. Sampai kosong. Ya, kalau masih ada yang bandel, diajak ngobrol. Yuk pulang ke cinta murni tanpa batas. Karena dia energi yang Keluar hidup. air mata ya, nggak terasa. Ya, pasti terharu. Karena seiring dengan kosong, kita bertemu kesadaran. Kita bertemu sejatinya kita yang udah berkelimpahan. Seiring dengan kosong, semua permasalahan pelan-pelan pasti terurai karena udah kosong. Udah kosong, Ulfa? Asapnya tebal banget teh. Ya. Nanti lakukan lagi malam di rumah sendiri. Caranya kayak gini kan nanti ada rekamannya seperti ini. Udah kosong. Kalau yang awan putihnya dibiarin nggak? Kalau awan Awan putih, terserah mau dijudulin apa. Mau dikosongin boleh, nggak apa-apa. Sudah kosong. Udah kosong, Mbak Ulfa? Iya. How you feel now, sayang? Rasanya apa sekarang? Udah tenang, Good. tenang. Kalau Ulfa punya goal menikah, atau goalmu apa? Mau punya mobil. Mau punya mobil, oke. Sekarang di dalam ketenangan, di dalam udah enak, udah tenang, udah ada rasa tenang, naik ke atas. Oke. Aku pengen usahaku lancar teh. Boleh, nanti kita bareng-bareng. Setelah kosong, nih ada yang mau nikah juga ya, Mbak Devita. Nah, setelah kosong, aku ajarin Quantum Jam sebelum kita tutup ya. Sebelum aku habis maksudnya.